Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengolahan buah jeruk menjadi produk jus jeruk. Nah, kami merupakan kelompok 2 dari kelas Teknologi Pangan 22B dengan mata kuliah Satuan Operasi Terapan. Kami beranggotakan Tiara Angelina dengan NIM 22021, Nadila Zahra Hasibuan dengan NIM 22046, saya sendiri Nitrina Ginting dengan NIM 22047, Cinta Maisya Sudrajat dengan NIM 22048, Sifra Yohana Simamora dengan NIM 22049, dan Angeline Candice Kuales dengan NIM 22068. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara pengolahan buah jeruk menjadi produk jus jeruk, saat ini kita akan membahas mengenai buah jeruk itu sendiri. Nah, jeruk itu merupakan salah satu komoditas hortikultura yang permintaannya cukup tinggi di masyarakat. Nah, jeruk itu merupakan buah yang berasal dari Asia, dan menurut beberapa sumber itu, buah jeruk itu ditemukan pada negara Cina. Tanaman jeruk itu dapat tumbuh dengan baik pada kondisi lingkungan subtropis maupun tropis. Namun ketersediaan air itu sangat mempengaruhi tumbuhnya tanaman jeruk tersebut. Jeruk itu mengandung komposisi yang bervariasi disesuaikan dengan varietasnya. Nah, kandungan air pada jeruk itu berkisar 70-92%, dan komposisi lain yang terkandung pada jeruk itu diantaranya gula, asam organik, asam amino, vitamin, zat warna, dan juga mineral. Nah, kita telah mengetahui bahwa buah jeruk itu dapat dikonsumsi baik secara langsung maupun diolah terlebih dahulu. Dan salah satu produk olahan dari buah jeruk adalah produk jus. Jus merupakan salah satu dari bentuk sari buah, di mana sari buah tersebut merupakan cairan buah yang jernih atau keruh yang tidak difermentasi dan diperoleh secara ekstraksi dengan proses mekanis, dan memiliki karakteristik warna, bau, dan flavor itu sama seperti buah aslinya. Secara singkat, untuk memperoleh jus jeruk itu maka dilakukan beberapa tahapan, di antaranya yang pertama adalah pencucian buah jeruk, dan kemudian itu pengupasan kulitnya dan penyisihan bijinya, dan kemudian boleh diambil sari jeruknya. Dan adapun mutu dari jus jeruk itu dapat dilihat berdasarkan SNI nomor 10/60/19 tahun 1999. Pengolahan buah jeruk menjadi produk jus jeruk pada skala UMKM dan juga industri itu berbeda. Umumnya, pada skala UMKM tidak menerapkan proses pasteurisasi, dan pada pembuatan jus jeruk di skala industri umumnya menerapkan proses pasteurisasi dengan suhu pasteurisasi sebesar 80 derajat Celcius selama 30 detik. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh mikroba pembusuk berupa bakteri, dan kualitas jeruk yang diharapkan itu memiliki rasa jeruk alami. Nah, apa saja sih yang terkandung pada jus jeruk? Nah, komposisi nutrisi yang terkandung dalam jus jeruk itu dalam setiap 100 gram diantaranya 44 kalori, protein sebesar 0,8 gram, lemak sebesar 0,2 gram, karbohidrat sebesar 1 gram, vitamin B sebesar 0,08 mg, vitamin C sebesar 49 mg, kalsium sebesar 19 mg, fosfor sebesar 16 mg, dan juga air sebesar 0,2 gram. Tahapan pertama yang dilakukan saat ingin mengolah jus jeruk adalah dengan memanen jeruk itu. Pemanenan jeruk sendiri dilakukan saat jeruk sudah mencapai tingkat kemanisan 10%. Hal ini dikarenakan jika lebih dari 10%, maka rasa dan aroma khas dari jeruknya akan berkurang dan didominasi oleh rasa manis. Pengukuran gula pada jeruk dapat dilakukan dengan alat sederhana bernama hand refractometer yang sudah tertera pada slide. Pada metode panen, terdapat dua metode yang umum digunakan. Yang pertama adalah manual dan yang kedua adalah memakai mesin. Panen manual umumnya dipetik langsung dengan tangan ataupun menggunakan gunting khusus panen. Sedangkan untuk panen mesin, perusahaan jeruk menggunakan alat khusus untuk menggoyang-goyangkan pohon jeruk sehingga jeruk akan langsung jatuh ke conveyor.
Panen manual dilakukan apabila skala panen masih sedikit, sedangkan panen mesin dilakukan pada saat skala panen sudah lebih besar dan tidak efisien lagi untuk memakai cara panen manual. Pada slide ini terdapat 3 metode pemanenan. Yang pertama dengan gunting. Nah, dengan gunting ini pemanenan akan menjadi lebih rapi. Lalu ada dengan tangan, yaitu yang paling sederhana karena tidak membutuhkan alat, namun hasilnya bisa kurang rapi. Lalu yang terakhir adalah panen mesin. Nah, panen mesin ini khusus untuk panen dalam skala besar. Pemilihan metode panen ini dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas buah. Setelah tanaman jeruk dipanen, maka jeruk akan dilakukan proses pembersihan. Proses pembersihan yang pertama yaitu disiram air dan alkali ringan. Tujuan penyiraman air dan alkali ringan adalah untuk menghilangkan mikroorganisme ataupun kontaminasi yang terbawa oleh tanah ataupun proses selama pengolahan terjadi. Penyemprotan air dan alkali juga dapat mengurangi kadar pestisida dan dapat menghilangkan lapisan lilin alami yang ada pada jeruk. Kemudian jeruk akan disikat halus menggunakan nilon. Nah, tahapan ini berfungsi agar memastikan bahwa tidak ada lagi kontaminasi ataupun residu-residu yang tertinggal dan jeruk yang ingin kita jadikan jus sudah benar-benar bersih. Lalu saat sudah dibersihkan semua, kita masuk ke tahapan sortasi. Tahapan sortasi ada 2 metode, yang pertama secara visual dan yang kedua adalah secara sensor atau menggunakan sensor. Pemeriksaan visual manual hanya menggunakan indera manusia, jadi para pekerja akan melihat apakah ada jeruk yang dia mengalami kerusakan ataupun ada cacat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dengan metode sensor, di mana ini lebih modern karena dapat digunakan untuk menganalisis kadar gula, tingkat keasaman, dan tingkat kematangan dari buah jeruk. Sensor ini juga dapat menganalisis adanya kerusakan-kerusakan kecil pada buah jeruk, sehingga dihasilkan buah jeruk yang sudah fresh dan sudah paling bagus. Proses yang selanjutnya dilakukan yaitu sterilisasi peralatan. Sterilisasi ini merupakan langkah kunci untuk memastikan jus jeruk aman dikonsumsi, higienis, dan memiliki mutu yang baik. Tanpa proses sterilisasi yang tepat, jus dapat terkontaminasi mikroorganisme berbahaya yang mempengaruhi rasa, kualitas, bahkan keamanan pangan. Nah, seperti yang diketahui, sterilisasi merupakan proses untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan kamir yang dapat mencemari bahan, peralatan, maupun lingkungan produksi. Oleh karena itu, sterilisasi ini penting dalam pengolahan jus jeruk, di mana tujuannya yaitu yang pertama untuk menjaga keamanan pangan, yang kedua memperpanjang umur simpan dari jus jeruk, yang ketiga menjaga rasa, aroma, dan warna jus jeruk, dan yang keempat mencegah kontaminasi silang selama proses produksi. Sterilisasi tidak hanya dilakukan pada buah jeruk, tetapi penting pada peralatan dan wadah yang akan digunakan. Kemudian untuk tahapan-tahapannya yaitu tahap pertama adalah pembersihan awal peralatan. Sebelum proses sterilisasi, semua peralatan seperti pisau, alat pemeras jeruk, blender atau juicer, serta wadah penampung jus jeruk harus dibersihkan secara menyeluruh. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan sisa buah jeruk, kotoran, dan partikel kecil yang menempel. Dalam pembersihan biasanya menggunakan air bersih dan deterjen yang bersifat food grade, baik secara manual maupun menggunakan alat bantu. Tahap ini sangat penting karena sterilisasi tidak akan efektif jika peralatan yang digunakan masih kotor. Setelah dicuci, peralatan harus dibilas menggunakan air bersih. Tujuan pembilasan adalah untuk menghilangkan sisa deterjen, menghindari cemaran kimia pada jus jeruk, dan memastikan tidak adanya residu yang tertinggal. Air bilasan yang digunakan sebaiknya menggunakan air layak minum, karena kualitas air juga berpengaruh terhadap keamanan produk akhir. Kemudian tahap selanjutnya adalah sterilisasi menggunakan panas, yang merupakan metode paling umum. Beberapa cara sterilisasi panas antara lain dengan merebus peralatan dalam air panas, atau menggunakan uap panas, ataupun menggunakan oven atau autoclave untuk peralatan yang tertentu. Suhu tinggi berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masih tersisa pada permukaan peralatan. Waktu dan suhu sterilisasi harus diperhatikan agar efektif namun tidak merusak peralatan.
Peralatan yang sudah disterilkan tidak boleh dibiarkan terbuka sembarangan. Penyimpanan harus dilakukan di tempat bersih dan tertutup, terlindungi dari debu dan serangga, dan tidak bersentuhan langsung dengan lantai ataupun dinding. Penyimpanan yang baik mencegah kontaminasi ulang sebelum peralatan digunakan kembali. Dalam proses sterilisasi jus jeruk, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kebersihan pekerja, seperti mencuci tangan dan memakai sarung tangan. Kemudian kualitas air yang digunakan. Yang ketiga, konsistensi prosedur sterilisasi. Yang keempat, kebersihan lingkungan produksi. Semua faktor ini saling berkaitan untuk menjamin mutu dan keamanan dari jus jeruk yang akan dihasilkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengupasan. Untuk tahap ini dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu pemisahan segmen dan membran. Biasanya metode ini digunakan untuk menghasilkan jus yang berkualitas tinggi, menggunakan mesin segmenter untuk memisahkan bagian daging atau segmen dengan bagian membran dan bijinya, sehingga diperoleh buah yang dapat langsung diekstraksi. Selanjutnya itu metode mekanis. Biasanya menggunakan mesin pengupas berbentuk rotary, abrasif, atau belt peeler yang memotong lapisan tipis pada buah jeruk. Kemudian untuk alat ini pisaunya itu dapat diatur kedalamannya agar hanya mengupas bagian flavedo pada buah jeruk. Untuk contoh alatnya dapat dilihat pada slide, yaitu rotary peeler. Selanjutnya yang terakhir yaitu steam blanching. Steam atau blanching ini digunakan dengan prinsip permukaan kulit buah yang apabila terkena uap atau air akan melonggarkan sel-sel buah jeruk sehingga flavedonya itu mudah terlepas. Biasanya metode ini dilakukan pada suhu 80 hingga 90 derajat selama 10 hingga 60 detik. Selanjutnya kita masuk ke tahap ekstraksi. Untuk tahap ekstraksi ini yang pertama ada cold atau screw atau hydraulic press. Nah, dia ini dilakukan dengan memasukkan daging atau pure buah ke koper pemerasnya. Setelah itu dilakukan pengepresan secara bertahap selama 2 kali. Pengepresan yang pertama dilakukan untuk mengekstrak sari. Kemudian pengepresan yang kedua dilakukan untuk mengepres ampas yang diperoleh dari hasil presan pertama. Selanjutnya sarinya itu dikumpul dan disaring untuk memisahkannya dari partikel-partikel kasar. Pada slide dapat dilihat contoh alatnya itu yaitu hydraulic press juicer. Kemudian yang kedua yaitu reamer atau centrifuge. Metode ini digunakan dengan memasukkan daging buah atau buah yang dipotong dibagi menjadi 2 atau half fruit yang diperas pada reamer atau rotating reamer ataupun centrifugal extractor. Apabila menggunakan centrifugal extractor, harap diperhatikan suhunya karena penggunaan kecepatan tinggi dapat meningkatkan suhu lingkungan sekitar sari buahnya sehingga berpotensi terjadi oksidasi dan dapat mengubah rasa dari jeruknya. Untuk contoh alatnya sendiri dapat dilihat pada slide yaitu centrifugal juicer. Terus untuk yang terakhir yaitu metode enzymatic extraction, di mana bahan yang digunakan pada metode ini itu berbentuk pure. Kemudian enzim yang biasa digunakan yaitu enzim pektinase. Setelah itu pure dan enzim dicampur dan dilakukan inkubasi selama 20 hingga 60 menit pada suhu 40 hingga 50 derajat. Setelah dilakukan inkubasi, purenya kemudian dilakukan pemerasan atau disentrifugasi untuk memperoleh sari. Kemudian dilakukan lagi filtrasi halus maupun sentrifugasi lanjutan untuk memperoleh sari yang benar-benar bersih dari kontaminan maupun benda-benda yang tidak diinginkan. Dapat dilihat pada slide mekanisme ekstraksi dengan cara enzimatif, di mana pertama buahnya itu dihaluskan menggunakan crushing mill, kemudian masuk ke oxidation tank, lalu masuk ke holding tank, di mana pada tank ini dimasukkan enzim pektinase. Setelah itu dilakukan pengepresan dan disentrifugasi. Kemudian dilakukan prosedur tambahan untuk memperbaiki aroma pada jus jeruk yang mungkin hilang selama proses pengolahan tadi. Setelah itu dilakukan klarifikasi.
Baik, setelah melakukan proses ekstraksi, kemudian kita akan masuk ke proses pasteurisasi jus. Nah, tujuan dari pasteurisasi jus sendiri adalah untuk menurunkan jumlah mikroorganisme patogen dan pembusuk melalui proses pemanasan terkontrol, serta menginaktivasi enzim yang dapat menurunkan mutu pangan, sehingga produk menjadi lebih aman dan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Nah, pada produk jus jeruk sendiri, pasteurisasi ini bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dan mikroba tahan asam, menonaktifkan enzim pektin metil esterase yang dapat menyebabkan pemisahan fase, serta dapat mempertahankan rasa, warna, dan stabilitas jus selama penyimpanan. Nah, pasteurisasi ini setelah kita lakukan, kita akan masuk ke proses pendinginan cepat atau cooling rapid dengan plate heat exchanger. Kemudian kita akan masuk ke holding tank sebelum kita masuk ke proses pengemasan atau packaging. Nah, proses pasteurisasi ini dilakukan setelah melakukan proses ekstraksi. Nah, jus itu kemudian akan segera dipasteurisasi untuk membunuh mikroorganisme patogen dan inaktivasi enzim perusak seperti PME ataupun polifenol oksidase. Proses pasteurisasi jus juga dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu ada metode HTST dan juga LTLT. Nah, metode HTST atau High Temperature Short Time menggunakan suhu 85 hingga 95 derajat Celcius dengan waktu 15-30 detik. Nah, metode ini juga paling umum digunakan dalam produk jus karena efektif menginaktivasi mikroorganisme patogen dan enzim pektin metil esterase. Kemudian juga ada metode LTLT atau Low Temperature Long Time dengan suhu 63 hingga 65 derajat Celcius dengan waktu 20 hingga 30 menit. Nah, tapi metode ini tuh jarang digunakan pada industri jus karena kurang efisien dan juga lama proses yang dia lebih lama sehingga tinggi beresiko terjadinya penurunan mutu yang lebih banyak. Nah, kemudian setelah dilakukannya proses pemanasan atau proses pasteurisasi, jus segera didinginkan dengan cepat hingga mencapai suhu di bawah 10 derajat Celcius. Nah, proses rapid cooling ini dilakukan untuk menghentikan proses pemanasan sehingga nutrisi dapat terjaga, mencegah pertumbuhan mikroorganisme, mengurangi degradasi vitamin C dan juga menjaga rasa dan warna jus. Nah, proses rapid cooling ini dapat digunakan dengan plate heat exchanger ataupun tubular heat exchanger di industri. Nah, dia ini prinsipnya adalah pendinginan menggunakan plat bersuhu rendah. Kemudian, setelah dilakukannya proses pendinginan cepat, kita akan masuk ke proses homogenisasi. Homogenisasi setelah pendinginan dapat dilakukan di agitator dalam holding tank yang dapat dilihat dalam slide, di mana tujuannya adalah untuk menyeragamkan distribusi partikel padat, pulp, dan komponen terlarut dalam jus sehingga mencegah pemisahan fase selama penyimpanan. Proses ini dilakukan pada suhu rendah setelah pasteurisasi, baik melalui pengadukan maupun homogenizer, yang menyebabkan pengecilan ukuran partikel dan pembentukan sistem dispersi yang lebih stabil. Nah, selain proses pasteurisasi, ada juga namanya teknik high pressure process yang dia tuh menggunakan tekanan hidrostatik tinggi, non-thermal, yaitu menggunakan sedikit media air bersuhu rendah 4 derajat Celcius. Nah, tekanan tinggi yang diberikan pada produk akan menyebabkan disrupsi membran sel mikroorganisme, sehingga menyebabkan denaturasi non-thermal pada enzim mikroba patogen, sehingga menghambat aktivitas mikroorganisme. Teknologi high pressure process ini juga mampu menurunkan aktivitas enzim perusak mutu seperti pektin metil esterase, sehingga kestabilan fisik jus juga terjaga. Karena dia tidak melibatkan pemanasan tinggi, maka senyawa sensitif panas seperti vitamin C, pigmen, dan senyawa volatil relatif tetap terjaga. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses pengemasan. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai proses dan juga tahapan dari pengemasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengemasan itu. Nah, jadi pengemasan adalah proses atau teknik melindungi produk dengan menggunakan bahan atau wadah tertentu agar produk tetap aman, bermutu dan layak dikonsumsi selama penyimpanan, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi dari kemasan itu? Kenapa produk itu perlu dikemas? Nah, jadi untuk fungsi kemasan sendiri yaitu untuk melindungi produk, untuk mempertahankan mutu dan kesegaran, memperpanjang umur simpan, menjaga keamanan pangan, sebagai wadah dan kemudahan distribusi, media informasi, daya tarik dan
pemasaran, serta untuk mencegah kehilangan produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis kemasan yang umum digunakan untuk mengemasi produk jus jeruk ini. Nah, jadi untuk kemasan yang pertama yaitu botol plastik. Nah, jadi jenis kemasan yang satu ini dia merupakan jenis kemasan yang terbuat dari plastik dan merupakan salah satu kemasan yang sangat diminati oleh banyak orang. Kenapa sangat diminati? Karena selain harganya yang murah, botol plastik ini juga sangat mudah dan efisien untuk dibawa kemana saja. Untuk kemasan yang kedua yaitu paper cup. Nah, jadi kemasan ini terbuat dari kertas. Bahan kertas ini memiliki laminasi untuk menahan minyak maupun air sehingga tidak akan bocor. Dan untuk kemasan yang ketiga yaitu kaleng. Nah, meskipun lebih mahal dari material kertas maupun plastik, namun jenis kemasan ini juga banyak digunakan sebagai packaging karena dapat didaur ulang dan nyaman dibawa. Untuk jenis kemasan yang keempat yaitu gelas atau kaca. Nah, jadi jenis kemasan ini merupakan salah satu jenis kemasan yang harganya itu lebih mahal dibandingkan dengan jenis kemasan yang lainnya. Namun kemasan dengan bahan kaca atau gelas itu dapat digunakan berulang kali dan dapat meningkatkan nilai estetika. Selanjutnya kita masuk ke metode pengemasan. Nah, jadi metode pengemasan yang dibahas kali ini ada 3 metode, yaitu metode hot filling atau pengisian panas, metode cold filling atau pengisian dingin, dan modified atmosphere packaging atau MAP. Nah, jadi kita masuk ke metode yang pertama yaitu hot filling atau pengisian panas. Nah, jadi metode hot filling atau pengisian panas ini merupakan metode di mana jus jeruk itu dimasukkan ke dalam kemasan yang tahan panas. Nah, namun jus jeruk ini dalam kondisi lebih kurang 85 sampai 95 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam kemasan, kemudian ditutup dengan rapat. Nah, prinsip kerjanya suhu tinggi berfungsi untuk menonaktifkan mikroorganisme dan mensterilkan bagian dalam kemasan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu cold filling atau pengisian dingin. Nah, jadi pada metode ini jus jeruk itu diisi ke dalam kemasan pada suhu ruang atau dingin setelah pasteurisasi. Nah, biasanya dengan penambahan pengawet. Prinsip kerjanya di mana keamanan produk itu dijaga melalui pengawet kimia dan sanitasi yang ketat. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu modified atmosphere packaging atau MAP. Nah, jadi pada metode ini pengemasan dengan mengganti udara dalam kemasan, misalnya dengan menurunkan oksigen untuk menghambat oksidasi dan pertumbuhan mikroba. Prinsip kerjanya yaitu dengan mengendalikan komposisi gas untuk menjaga mutu dari jus jeruk yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan proses dari pengemasan. Nah, jadi untuk tahap yang pertama yaitu pemilihan kemasan. Nah, produsen memilih jenis kemasan yang sesuai dengan karakteristik produk dan preferensi konsumen. Botol plastik, kemasan karton, atau kemasan kaca adalah beberapa pilihan yang umum untuk digunakan sebagai kemasan dalam minuman sari buah jeruk. Kemudian setelah tahap pemilihan kemasan, lanjut ke tahap kedua yaitu pembersihan kemasan. Nah, jadi sebelum pengisian, kemasan itu dibersihkan dan disterilkan untuk memastikan kebersihan dan juga mencegah kontaminasi mikroorganisme. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pengisian produk. Nah, jadi sari jeruk yang telah disaring diisi ke dalam kemasan dengan hati-hati. Sari jeruk ditakar kemudian dituang ke dalam kemasan. Untuk tahapan yang keempat yaitu penutupan kemasan. Nah, kemasan ditutup dengan rapat untuk mencegah kontaminasi dan mempertahankan kesegaran produk. Untuk tahapan yang terakhir yaitu labeling dan juga kode produk. Setelah pengisian, kemasan dilengkapi dengan label yang mencakup informasi nutrisi, tanggal kadaluarsa, dan juga petunjuk dari penggunaan. Nah, kode produk juga dapat ditambahkan untuk pelacakan dan juga manajemen stok.